Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 26 hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 26 bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 bulan 12 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dan hanya dihitung dengan hitungan hari kita akan memasuki tahun 2022. Ada WA yang lucu masuk ke grup, jangan masuk WC jam 23:55 tanggal 31 Desember karena keluar dari WC insyaallah tahun depan, ujarnya. Artinya jam 23:55 itu tinggal 5 menit aja lagi. Nah, masuk WC jam 23, insyaallah keluarnya tahun berikutnya, tahun berapa? Tahun 2022. Ada aja nang usil bola lucu-lucu, tapi umpat julun tak kurehing begitu membaca. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kajian hari ini ulun ingin sampaikan kenapa ulun besungsung tadi datang sebelum jam 2, ibu-ibu. Insyaallah ulun jam 3 paling lambat atau kurang dari jam 3 ulun sudah meninggalkan tempat ini karena malam ini habis maghrib ulun pengajian di Pelehari. Maka di Matapura aja tuh teparak sedikit di Pelehari, maka jalannya pina lunyut benar jalannya. Jadi insyaallah kita jam 3 sudah selesai. Mohon doa lon pian sabarataan, kajian yang ditempuh dengan jalan yang jauh-jauh mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan yang berangkat sehat walafiat dan selamat sampai kembali. Ibu-ibu rahimakumullah, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban bin Bujadad. Dulu dia adalah seorang budak, hamba sahaya. Kemudian budak Abu Huzaifah dimerdekakan Sauban ini. Setelah merdeka, dia menjadi sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana aja Nabi berada, Sauban itu selalu ada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceria bersama Nabi karena dia bergembira menerima nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu, pada suatu hari Sauban ini menangis di hadapan Nabi. Sauban menangis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup lama menangisnya dan Nabi bingung juga karena Sauban biasanya ceria, waktu itu menangis.
Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sauban, kenapa hari ini jadi menangis? Biasanya ceria berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini engkau menangis." Sauban berkata, "Maksud Nabi ada problem rumah tangga kah? Ada problem apa? Biasanya kita tangiskan tuh urusan rumah tangga. Di rumah kada saling duitan, anak ngalih diatur, umpamanya laki punya penyangitan, lalu ada jadi problem aja." Nah, ujar Sauban, "Ya Rasulullah, ulun kada ada problem rumah tangga." Tapi kenapa Sauban menangisnya seolah-olah berat sekali apa yang disandang oleh Sauban? Ya, tangisan orang yang berat masalahnya itu kelihatan. Ubuhan rati kelambu di atas pun nyaring pada bender. Oh, nang di atas jangan nyaring. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sauban, "Ya Rasul, ulun menangis nih kada ada problem rumah tangga. Lawan bini bagus dan apa sebagainya. Tapi yang ulun tangiskan tuh sebuting." Apa kata Nabi? "Hari ini ulun berkumpul lawan pian di dunia. Di mana ada Nabi, ulun ada bersama Rasul. Tiap hari ulun bisa pandang wajah Nabi yang kada pernah bosan dipandang. Tiap hari ulun terima nasihat Nabi itu seolah-olah kada ada habisnya. Orang yang berhadapan dengan Nabi, mendengar pembicaraan Nabi, seolah-olah kita ini berharap mudahan Nabi berpender terus. Karena apa? Penderan Nabi itu kada pernah merasa puas. Amun kita kadang-kadang berpender lawan kita, kawan kita begitu datang sudah mulai berpender, kada saling reman, kada saling apaan pendernya. Hati kita berdoa, mudahan ampihnya berpender, kada kesambutan sama sekali. Nah, ada Sauban kada, "Ya Rasul, luar biasa indah nasihat-nasihatmu. Tapi kenapa kamu menangis wahai Sauban?" "Nang ulun takutakan wahai Rasul, kaina di surga terkumpul kada kita nih. Di dunia berkumpul, Sauban ni hendak jua di surga terkumpul. Di surga ada keharapan ulun berkumpul lon pian, wahai Rasul." Nabi diam jua mendengar pertanyaan ini. Nabi kada menjawab. Nabi diam. Di tengah kebuntuan antara Sauban dengan Nabi, Sauban melemparkan pertanyaan, Nabi kada menjawab. Datang malaikat Jibril di hadapan mereka berdua. Malaikat Jibril membawa satu ayat dari Allah Ta'ala. Ayat itu adalah ayat 69 surah An-Nisa. Boleh nanti ibu setelah pulang ke rumah apa gerang kandungan ayat 69 surah An-Nisa itu. Apa ujar Allah? "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." 69 An-Nisa. Ayat Allah turun di hadapan Nabi, di hadapan Sauban yang sedang kedua-duanya terdiam. Ayat ini solusi memecahkan kebuntuan. Ayat ini jawaban dari pertanyaan Sauban kepada Nabi. Apa tadi ibu-ibu pertanyaannya? "Ya Rasul, ulunnya berkumpul kada lon pian di surga?" Itu pertanyaannya. Hari ini di dunia berkumpul sudah luar biasa. Tapi ulun berharap. Bahkan Sauban menyampaikan satu asumsi. Asumsinya salah. Apa asumsi Sauban? Kalau ulun masuk surga wahai Nabi, tentu surga nang ulun tempati ne kada sama lawan surga nang pian tempati. Artinya surganya berbeda. Sekalipun sama-sama di surga, bisa aja kada berdapatan. Karena surga ulun dan surga pian berbeda. Nabi diam dengan pertanyaan itu. Allah Ta'ala menurunkan 69 surah An-Nisa. Apa kata Allah Ta'ala? Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin.
Maka mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu akan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa yang Allah berikan nikmat itu? Minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Artinya sudah. Ini ayat ini menjadi jawaban. Jawaban kepada Sauban yang bertanya, berkumpul kada kita wahai Rasul? Ujar Allah Ta'ala, Sauban, syaratnya kada berat-berat. Amun hendak berkumpulon para nabi-nabi. Jadilah hamba Allah yang taat kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau Sauban taat lawan Allah, taat kepada Nabi, maka engkau dikumpulkan dengan Nabi. Wasiddiqin, dan dikumpulkan dengan orang yang siddiq, imannya benar. Karena ada orang yang beriman tapi imannya kada benar. Siddiqin ini benar imannya lahir dan batin. Benar imannya seperti iman para sahabat. Benar imannya seperti iman para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang di akhir zaman yang beriman tapi tidak siddiqin, imannya tidak benar. Dia mengaku beriman tapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran iman. Maka dikatakan ar-riddatu fi salasati anwa'in. Murtad itu ada 3 klasifikasi. Ada 3 golongan nangaran murtad. Hati-hati juga ibu-ibu kita nih. Karena murtad nih kedudukannya sama lawan kafir. Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, kata Allah. Siapa yang murtad daripada agama Allah kemudian mati, maka matinya sama lawan mati kafir. Artinya kada nyaman-nyaman. Dan orang yang imannya kada benar sering tergeser kepada kemurtadan. Dan murtad itu kayak apa? Maka dijelaskan ar-riddatu fi salasati anwa'in. Murtad itu ada 3 bahagian. Yang pertama riddatun i'tiqadiyatun. Murtad akidah. Murtad akidah itu kayak apa? Kayak apa murtad akidah itu? Riddatun i'tiqadiyatun, murtad akidah. Murtad akidah adalah orang yang mengatakan agama itu semuanya sama. Nah, ini murtad akidah, ngarannya agama itu sama aja berataan. Kada boleh. Orang Islam tuh agama Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah adalah agama Islam. Wajib ditanamkan dalam akidah kita. Pada saat kita wajib menanamkan itu dalam keyakinan dan akidah kita, waktu itu seseorang berkata, kita berkata, apa kata kita? Oh, di agama itu baik aja berataan. Sama agama itu berataan. Para ulama khawatir apabila banyak nang berucap kayak ini, bisa pagi Islam, sore sudah berbeda lagi agamanya. Karena dia menganggap agama itu semuanya sama. Hati-hati, jangan sampai riddatun i'tiqadiyatun murtad pada akidah. Ulun betakun kang lon ibu-ibu, adalah nang berucap kayak ini biasanya, Bu. Ada kada? Banyak, boy. Apalagi orang-orang yang jil itu. Pahamlah pian arti jil itu. Jaringan Islam liberal. Penyakitnya orang jil ini apa? Penyakitnya. Apa penyakit kelamin itu apa ngarannya? Apa, Bu? Hah? Spilis. Ini orang penyakit spilis seperti ini. Tapi spilis bukan raja singa, bukan penyakit kelamin. Yang ulun maksud spilis, sekularis, pluralis, dan liberalis. Orang yang penyakit spilis dalam akidah, itu akidahnya menengah ke atas. Orang cerdas-cerdas, tapi kebablasan.
kecerdasannya. Bisa ucapannya itu membuat murtad. Dan murtad itu i'tiqadiyah. Yang keluar ucapan semua agama itu baik kan bagi orang-orang yang spilis ini. Bagi orang-orang yang liberal ini. Oh, agama itu barataan baik. Kada ada bang, agama itu barataan baik. Akidah umat Islam, agama yang terbaik adalah agama Islam. Jangan digeser-geser. Kedudukan Islam itu tertinggi dari semua agama. Penyakit akidah manusia itu kan dua, Bu. Ya, dua. Yang pertama spilis, yang kedua TBC. Kedua-duanya bukan ukuran kesehatan. Spilis bukan penyakit kelamin yang ulun maksud, tapi sekuler, liberal, itu spilis ngarannya. TBC bang, TBC bukan tuberkulosis, tapi tahayul, bid'ah dan khurafat, singkatan aja. Orang-orang ini bisa akidahnya bisa murtad. Maka waspadai kemurtatan yang tidak disadari. Enjoy aja sidin baba ucap agama itu semuanya baik. Kada ada yang memadahkan sidin untuk keluar daripada Islam. Catatan KTP-nya identitas tetap Islam. Bahkan berpendar Islam lebih lancang daripada yang lain berjaga-jaga akidah. Nah, hati-hati, ini bukan siddiqin. Ayat tadi menyebutkan akan dikumpulkan dengan siddiqin. Siapa siddiqin itu? Orang yang imannya lurus. Orang yang imannya benar. Yang kedua, murtad itu apa? Riddatun fi'liyatun. Murtad fi'liyah. Tadi murtad i'tiqadiyah. Ini murtad fi'liyah. Kada paham jauh sateulun murtad fi'liyah itu apa? Murtad fi'liyah orang Islam yang masih melakukan amal-amal jahiliyah dalam hidupnya. Lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Agama kita ini berapa sudah, Bu? Di negeri kita tercinta nih lebih daripada 500 tahun. Artinya satu keyakinan yang cukup lama sudah diyakini oleh umat-umat Islam Indonesia. Yang seyogianya umur agama Islam ini sudah saling tuhaan. Umat Islam hari ini sudah bisa memilih-milih. Ini sumbernya daripada Islam. Ini tidak bersumber daripada Islam. Yang kada bersumber daripada Islam jangan dipakai. Yang sumbernya daripada Islam kacak kuat-kuat pakai. Nah, apabila nang sumber daripada Islam nang kada bersumber daripada Islam diaduk dipakai, maka akan terjadi murtad fi'liyah ngarannya. Murtad perbuatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan orang yang sangat dimurkai Allah Ta'ala itu kan 3, Bu. Siapa di antara mereka? Satu aja nang ulun sambat karena tema kita bukan itu. Salah satu di antaranya wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang Islam yang masih memakai cara-cara jahiliyah. Sadarlah ibu kita dalam kehidupan umat Islam hari ini masih langgeng syariat-syariat jahiliyah. Syariat jahiliyah itu yang kelihatan benar nampak apabila ibu-ibu hamil 7 bulan. Apa, Bu? Jangan manggut-manggut biar apa nah? Mandi-mandi. Kada dilarang orang hamil 7 bulan tuh mandi, tapi mandi seorangan aja. Paling jauh nang memandai lakinya di kamar bersama karena Nabi sunnah Nabi ini kada tegawi kita. Nabi itu sampai umur 50 tahun lebih apabila Nabi mandi kata Aisyah kami mandi bersama dengan Rasul. Wahuma junuban dan kami waktu itu keduanya mandi junub. Masing-masing kami menimba air yang ada di dalam kamar mandi. Rupanya tempat airnya kada terlalu besar. Sehingga Nabi lebih cepat menimbanya. Ujar Aisyah, sisai airnya untukku, hai Rasul.
Padahal waktu itu Aisyah berumur berapa? 16 tahun. Nabi sudah 50 sekian. Nabi mampu menyeimbang keadaan istrinya, keharmonisan rumah tangga Nabi. Ibu-ibu bertakut, Ustaz, kami nang sudah Tuhan nih Bang, bolehlah mandi bersama? Oh boleh, boleh. Ulun kan kadang-kadang mandi bersama, apabila ulun di belakang kada kong gosok, paksa gosok akan dulu berganti gosok, kada masalah, luar biasa. Bagus itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan ibu-ibu, makan dibiasakan bersama. Aisyah bercerita, aku makan dengan Nabi dengan satu nampan bersama. Nampannya kada nangkai nong gonol nong orang berlima, nampan orang berdua, ganal pada piring sedikit. Ganal pada piring. Kami makan bersama situ dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan lauknya hanya satu. Seharusnya berdua tuh dua kan lauknya. Lauknya satu, paha kambing yang baru dibakar. Nabi senang benar paha kambing nih. Tapi kesayangan Nabi lonaku, kata Aisyah, aku dipersilahkan Nabi untuk menggigit lebih dulu. Aisyah, makan lebih dulu. Aku makan, kata Aisyah. Hadisnya sahih, Bu. Hadisnya sahih. Sehingga aku kenyang, ku taruh paha kambing itu. Dan ku tahu di paha kambing itu daging nang empuk-empuk itu sudah ku makan. Ada daging-daging nang alot, layat masih nempel di tulang paha kambing. Dan Nabi berkata, Aisyah sudah selesai? Sudah wahai Rasul. Nabi menggigit bekas igutanku. Gembira hatiku. Sama seigutan. Artinya, amun ada apel sebiji, harus sama ambil lading dibelah dua. Berganti igut aja. Modalnya satu, berdua lagi bini masih gigiku kuat. Amun kada begigi, apa nang diikut? Ini keharmonisan, Bu, keharmonisan dalam rumah tangga. Nang laki maiguat atau nang bini berdahulu. Nabi itu memanjakan nang bini dahulu menggigitnya. Hanya nang laki. Tapi nang laki jangan betakun lon bini. Kamu igut berdahulu sudah bersikat gigi kada? Wah, ini bubar. Sangit nang laki. Kau usah dimakan jangan nang laki. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi salah satu budaya jahiliyah langgang sampai hari ini. Langgang sampai hari ini. 70% lebih warga muslim Indonesia melaksanakan itu. Apabila istrinya hamil 7 bulan, ada acara mandi-mandi. Pinanya wahini bertambah pulang. Bertambah pulang. Kada 7 bulan aja. Mulai hamil 4 bulan. Hamil 4 bulan dimandii dulu. Umur 7 bulan pulang hamilnya dimandii. Bukan kada boleh mandinya, boleh mandinya. Tapi nang kada boleh tu ritualnya. Ritualnya. Nyeuranom 2 biji. 3 dibuat dicirat, dikarik isinya. Dibuat di setrup cap mandau, andaki es. Nyaman benar kan? Ini dikubuyakan, dimandiakan nyeuranom. Sabuteng toh. Itu ritual tabzir namanya. Paham lah ibu-ibu arti tabzir? Pemborosan. Kemudian hendak turun dari mandi, sudah siap di hadapan 3 biji hintalu hayam. Siapa ibu? Dijajak. Jajaknya pak, dijajak. Ulun apabila 3 biji hintalu hayam tuh cukup serumahan sarapan pagi. Kada tabzir lah. Pemborosan ngarannya. Kada boleh. Bayangkan jika nang mandi-mandi ini berapa orang seluruh Indonesia dalam sehari, berapa ton hintalu hayam terbuang-buang. Terbuang-buang. Ini namanya tabzir. Ini perilaku jahiliyah yang masih berkembang. Yang lebih menyakitkan lagi apa? Istrinya batapih sampai di dada, bahkan teka bawah pada dada tapihnya. Nong laki mengamerah habis-habisan. Mengamerah habis-habisan nang laki. Imbah tuntung di kameranya, di andaknya, di status, di grup. Kawan di grup melihat geleng-geleng kepala bertaan. Nah, nang laki memamerkan aurat istri. Ini kada ketangguhan lagi haramnya. Maka ujar Nabi, Muslim yang masih memakai cara-cara jahiliyah itu
murtad fi'liyah namanya. Murtad fi'liyah. Catatannya kada murtad, tetap muslim, tapi gawiannya murtad. Apalagi Bu, ritual nang termasuk murtad fi'liyah, ritual setelah kematian. Ulun mohon maaf jika pian masih menggawi itu, tapi kebenaran harus ulun sampaikanlah. Harus ulun sampaikan. Ibu-ibu, semua umat Islam jujur di Indonesia. Ritual 3 hari, 7 hari sampai 100 hari itu kada pernah ditinggalkan oleh Islam. Ditinggalkan oleh agama Hindu sebelum Islam datang. Itu sepakat. Artinya orang Islam haruslah mengamalkan amalan agama Hindu. Ibu, orang Islam haruskah mengamalkan amalan agama Hindu? Tidak. Maka orang Islam itu kada boleh mengamalkan amalan agama lain. Tapi supaya Hindunya samar-samar, maka digabungnya di acara itu. Apa gabungannya? Ada zikir, ada qul huwallah, ada qul auzubil falaq, ada salawatan, ada doa arwah saling panjangan doanya. Dan ada ritual makan bersama. Mereka menganggap makan bersama ini sedekah. Jadi padahal induk amalannya adalah sunnatul jahiliyah. Sunnah jahiliyah. Tapi ada ibu-ibu nang mengeluh, bukan mengeluh tapi menyampaikan unek-uneknya, Ustaz, ulun sedih apabila pian bekesah itu. Ulun sedih karena ulun sepadang sanakan kada sepakat, kami janang kada menggawi, ading kakak menggawi berataan, bahkan kami dikucilkan sebagai anak durhaka. Nang kada mau membuat nih gasan bahaulan arwah abah ni anak durhaka, ujarnya. Kayak apa ya Ustaz? Ujar ulun, Bu, problem pian sama dengan problem kita. Kada semua keluarga kita yang mau berpikir seperti itu. Habis dimusuhikah mereka? Islam kada memerintahkan untuk dimusuhi. Rangkul mereka baik-baik. Lamun mereka mengadakan acara ritual supaya jangan disambat benar, datang jauh 4. Apa mau 4 barang ya? Mengupasakan kuminting, kada kuminting kada berkupas, mengupasakan bawang ke apa kah? Imbah itu boleh ya? Malamnya biar aja kada datang lagi. Supaya terjaga silaturahim, supaya terjaga silaturahim. Namun kada datang sama sekali, iya kita sorangan inya berlima, iya nang tepeper-peper kita kasihan. Padahal kita ingin menyampaikan satu kebenaran. Jadi ibu sepakat ritual itu adalah peninggalan agama Hindu. Nah, kemudian ulun bertakun lo nih ibu nang umurnya tetua sedikit, maka sudut pandangnya lebih jauh kan. Lamun nang 20-30 tuh sudut pandangnya masih sekitar itu. Nang umur 60-an ibu. Ulun 60 lebih. Nang umur 60-an nih. Pian pernah lah bahari mendengar azan tuh dikumandangkan di gereja ibu. Ada kada? Kada ada. Kada nang tuha aja nang geleng-geleng. Nang umur 42-30 tahun berkata kada ada 2-30 tahun yang lewat tuh kada ada. Wayah ini kayak kada ada tempat lagi. Azan saling sahduan, tapi dikumandangkan di gereja. Persis di waktunya mengumandangkan azan, di atasnya ada lambang. Apakah ada tercobek-cobek hati kita nih? Hancur ibu-ibu hati kita. Hancur benar hati kita. Dan akhir-akhir ini terjadi. Ulun yang sampai meneteskan ibu-ibu banyu mata. Di waktu rombongan kiai bersorban hijau, gamis hijau, di belakangnya ada anak-anak santri baju koko semuanya, baju koko, kurang lebih 20-30 orang. Mereka membawa rebana, kemudian didendangkan. Apa yang dikumandangkan di gereja itu? Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Apa yang Allah timpakan kepada kita jika itu tidak cepat diselesaikan? Nama hamba Allah yang paling mulia di muka bumi. Nabi Muhammad itu hamba Allah yang paling mulia di muka bumi. Kemuliaan namanya dikumandangkan di tempat nang Nabi kada setuju. Kayak apa hari ini? Maka alasannya tuh sama.
Ini arti sebuah itu alasannya. Toleransi alasannya. Nabi kita tuh orang yang paling bertoleransi. Nabi kita tuh orang yang paling bertoleransi. Nabi membolehkan daging kurban yang disembelih di masjid-masjid nih dibagikan kepada umat Islam. Jika ada tetangga yang tidak beragama Islam boleh mencicipi daging kurban itu. Apa tidak sebuah toleransi? Nabi mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti zimmi sama menyakiti aku. Siapa zimmi itu? Orang kafir yang bisa beradaptasi, kawan sekantor, kawan sekampus, toko betatai, perumahan berdekatan, rumah satu RT, berbeda agama. Baik-baik kata Nabi dengan mereka. Jangan sakiti. Apabila menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku. Pasang badan Nabi. Saking Nabi menjaga toleransinya. Tapi Nabi sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan. Apabila yang ditoleransikan itu akidah. Jangan toleransikan akidah. Jangan toleransikan keimanan. Karena iman itu kadang-kadang perlu ditoleransikan. Iman itu satu keyakinan yang tertanam di dalam jiwa kita. Yang tertanam dalam jiwa kita. Maka rancak-rancak membaca surah Al-Ikhlas dengan terjemah. Itu modal keimanan kita. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai dengan Allah Ta'ala. Ini sifat Allah yang Maha Rahman. Aisyah bercerita, Nabi mengutus seorang laki-laki mengikuti syariah. Syariah itu sebuah peperangan yang tidak dipimpin oleh Nabi, dipimpin oleh sahabat. Karena laki-laki ini, sahabat ini utusan Nabi, maka sahabat yang lain menghormati. Apabila Nabi mengutus itu ada kelebihan orang itu, maka yang lain menghormati. Selesai sebuah peperangan, mereka hendak melaksanakan sholat maghrib. Sahabat utusan Nabi ditunjuk menjadi imam. Bacaannya memang fasih luar biasa. Tapi selesai sholat maghrib, sahabat yang lain bingung. Kenapa bingung? Imbah membaca ayat, dibacanya Qul huwallah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Umpamanya ayatnya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Biasanya habis ayat ini ruku. Tapi sahabat yang satu ini kada. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ditambahinya pulang qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Baru ruku, sujud. Rakaat kedua baca ayat lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai habis ditambahinya pulang lawan qul huwallahu ahad Allahus samad. Beberapa hari sebelum kembali ke Madinah, dia memimpin sholat berjamaah yang bacaannya dijaharkan. Dia kada pernah meninggalkan surah Al-Ikhlas. Kada pernah meninggalkan surah Al-Ikhlas. Balik ke Madinah, melaporkan sahabat yang lain, ya Rasul, utusan pian semalam itu unik. Kenapa? Kata Nabi, bagus bacaannya memimpin sholat berjamaah, tapi kami bingung manakala hafal selesai membaca sebuah ayat dibacanya pulang qul huwallah. Jadi qul huwallah itu penutup tiap ayat, tiap rakaat. Dan kami kada pernah mendengar itu. Ujar Nabi, apakah kamu sudah bertanya kepadanya kenapanya menggawi itu? Belum, hai Rasul. Tanyakan dia. Datang utusan Nabi itu bertakun. Kenapa kemarin di waktu di medan peperangan ada sholat selalu ditambahi dengan surah Al-Ikhlas? Ujar sahabat utusan Nabi. Maka laki-laki itu berkata, apa katanya? Aku senang membaca surah Al-Ikhlas. Karena di dalam surah Al-Ikhlas itu menggambarkan sifatur Rahman, sifat Allah yang Maha Pengasih. Maka lihat aja 4 ayat itu semua sifat Allah. Ayat pertama menandakan Allah itu satu. Artinya Tuhan itu kada perlu
Syirik kita kepada Allah. Ayat yang kedua, Allah tempat bergantung. Artinya apabila berdoa jangan meminta kepada selain Allah. Berdoalah minta kepada Allah. Mungkin ibu-ibu bertakun, adakah Ustaz nang berdoa minta kepada selain Allah? Banyak benar, Bu. Nama makhluk, nama orang sudah mati dipanggil-panggil. Padahal berdoa itu minta kepada Allah Ta'ala. Ada nama yang kada jelas. Apa nama kada jelas? Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Dibolak-balik nih. Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Wahai roh-roh suci, tolong daku wahai roh-roh suci. Sejak kapan Islam itu mengajarkan berdoa minta kepada roh-roh suci? Islam mengajarkan meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah Ta'ala. Kemudian ayat ketiga surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Apabila ada ajakan kita untuk memahami Trinitas, maka tolak. Tuhan kami kada kayak itu. Tuhan kami kada beranak dan kada diperanakkan. Ini adalah sifat Allah Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak seorang pun yang bisa setara sama dengan Allah. Karena Allah itu kada ada tandingannya. Aku senang baca itu, kata sahabat ini. Karena di sini tergambar sifat-sifat Allah. Baik, jawabanmu ku sampaikan lagi lawan Nabi. Datang lagi kepada Nabi tek-tek. Ya Rasul, kayak ini alasannya. Dia senang baca qul huwallah itu karena apa? Karena di dalam surah itu terdapat tergambar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa akhbiru annallaha yuhibbu. Kabarakan lawaninya. Babulik lagi nih. Allah mencintainya. Allah sayang benar lon mengucapkan nang hari-hari membaca surah Al-Ikhlas itu. Maka sahabat ini balik lagi menyampaikan pesan Nabi. Ujar Nabi, kabarkan lawan ikam, wahai sahabat kami, Allah mencintaimu. Allah sayang lawan kamu. Karena senang membaca surah Al-Ikhlas. Dan bagi kita surah Al-Ikhlas ini cukup jawaban telak bagi kita pada keyakinan-keyakinan yang hari ini beredar di antara kita. Meminta kemana? Kepada Allah Ta'ala. Syirik kada boleh. Ayat 1 surah Al-Ikhlas. Meminta kepada Allah. Ayat 2 surah Al-Ikhlas. Trinitas, Tuhan itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Oh tidak, kami kada ada 1, 2, 3. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Hari ini iman kita yang seperti ini, Bu, bentengi kuat-kuat. Karena hal-hal yang merongrong kepada keimanan. Itu terjadi. Banyak alasan-alasan yang sama sekali kada diterima oleh Islam. Sehingga menyeret kepada keyakinan kita. Lebih-lebih dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Maka ulun sebelum sebelum 25 Desember tadi sudah sampai keluar kota kajian. Ini aja ulun himbau, bentengi anak cucu kita agar tidak berhadir dalam ritual yang mereka melaksanakan hari Natal. Apalagi jadi panitia Natal. Karena karyawan pimpinannya beragama Kristen sebagai sebuah toleransi besar, maka jadi panitia Natal sidin. Nauzubillahi min jahlik. Oh Ustaz, kami datang ke sana tuh kada mau umpati Natalnya, kami hendak makan-makan aja. Kayak kada ada makanan kah di rumah? Sehingga kita harus mengemis-ngemis ke tempat orang yang kita yakin akidah kita akan bergeser. Ibu tahulah apa yang ada di hati orang-orang kafir itu kepada orang Islam. Ulun sebenarnya kada tahu juga, tapi Allah yang memberitahu kita. Bagaimana Allah memberitahu kita? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kada pernah suka kepada kalian wahai orang-orang Islam. Mereka bisa suka hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian berbondong-bondong mengikuti agama mereka. Itu aja yang membuatnya suka. Apakah ada sakit lambung kita mendengar ayat ini? Senyuman yang mereka sampaikan di dalam ada keburukan.
Mereka ingin agar umat Islam meninggalkan Islam. Tidak semudah membalikkan orang Islam pindah agama. Mereka masuki dari 3 macam riddah, 3 macam kemurtatan yang tidak disadari. Adalah riddatun fi'liyatun, murtad gawian. Tetap orangnya Islam, tapi gawiannya sudah tergolong ke dalam golongan murtad. Apa tadi? Orang Islam yang masih memegang teguh sunnah-sunnah jahiliyah. Cara-cara di luar Islam. Cukup ibadah yang diajarkan Tuhan kita. Kita kada perlu mencari ibadah-ibadah lain. Ibu-ibu, cukup. Dari ibadah yang banyak tantangan sampai ibadah yang ringan pahalanya ganal. Sampai lawan kita. Kita kan umumnya kayak itu. Mun ada ibadahnya nang ringan-ringan tapi pahalanya ganal. Mau dia hendak hitung dagang kita tuh barataan. Padahal sahabat tuh ibadah yang penuh tantangan tuh ketujuh. Ibadah nang ringan, gak pahalanya ganal. Apa? Kalimatani khafifatani alal lisan. 2 kalimat yang ringan dibaca, berat timbangannya. Allah mencintai orang yang membacanya. Ibu-ibu pasti tahu apa 2 kalimat itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pian insyaallah sudah mengamalkan itu. Bacaannya Nabi padahkan, waktunya kada dipadahkan Nabi. Artinya boleh hajar di sepeda motor na subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jumlahnya kada dipadahkan oleh Nabi, baca sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan amalan yang Nabi padahkan bacaannya, Nabi padahkan waktunya, dan Nabi padahkan jumlahnya. Yang ketiga yang perlu kita waspadai ibu-ibu adalah riddatun qauliyatun. Murtadnya ucapan. Ucapan bisa jadi murtad seseorang. Catatan tetap dihormati sebagai seorang muslim, tapi ucapannya murtad. Apa tadi nang menjadikan ucapan seorang itu menjadi murtad? Ada orang nang berucap kayak ini. Saat ini, zaman ini, untuk kita Indonesia tidak relevan lagi syariat Islam. Syariat Islam itu bagi umat Islam wajib tidak? Wajib. Ya, itu harus tanamkan dalam diri kita. Syariat Islam itu wajib bagi umat Islam. Artinya kita tidak masalah hari ini yang berlaku di negeri kita bukan syariat Islam. Sekalipun negeri ini kadang-kadang dipadahkan negeri kafir. Terlalu emosi kita mengatakan, oh negeri ini negeri kafir. Tidak. Negeri ini negeri muslim, tapi syariat Islam yang belum sempurna. Di mana Ustadz buktinya ada syariat Islam di negeri ini? Pian nikah kemarin secara Islam, pembagi warisan secara Islam. Masih banyak syariat-syariat Islam yang sudah berlaku, tapi syariat itu belum sempurna. Dan kebetulan di negeri kita syariat yang berlaku bukan mutlak syariat Islam. Hukum yang berlaku bukan hukum Allah dari Al-Quran dan Sunnah, tapi hukum yang digodok 5 tahunan sekali lewat gedung DPR MPR yang berdasi mereka berantakan. Sepatunya mengkilap, sisiran rambutnya telingsir lalat apabila singgah di situ. Mereka menganggap orang-orang yang cerdas, yang mampu menyingkirkan aturan Allah dengan membuat aturan sendiri. Padahal yang menjadikan manusia itu siapa? Allah Ta'ala. Langit dan bumi dan manusia, Allah yang menjadikan. Allah yang mengerti kayak apa keadaan manusia. Maka Allah yang menurunkan aturan. Ini aturannya, gesan mengatur manusia kata Allah. Karena aku yang buat manusianya itu. Allah yang membuat manusia, Allah memberikan aturan untuk manusia. Kesombongan manusia hari ini, aturan Allah kada dipakai. Sedikit aja yang dipakai. Kadang-kadang syariat itu apabila menguntungkan dipakainya, apabila kada menguntungkan kada dipakainya. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun, kata Allah Ta'ala. Apakah hukum jahiliyah yang hendak kamu atur untuk mengatur dirimu? Hukum jahiliyah itu hukum yang dibuat oleh manusia.
Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Tapi orang itu bisa katakan, kecuali orang yang yakin terhadap Islam, yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, waspadailah kemurtatan yang tidak kita sadari. Orangnya masih teriak-teriak kayak paling mengerti tentang Islam, padahal ucapannya, perbuatannya sudah terperangkap kepada kemurtatan. Ibu-ibu rahimakumullah, sedih juga kita di akhir zaman nih, fatwa-fatwa ulama nang luar biasa membingungkan kita. Bingung kita nang kada tapi beilmu, nang mana nang ditangkap, nang sebelah sini boleh aja, nang sebelah sini kada boleh. Nang mana di antara ulama itu? Tentu sesuatu yang dihalalkan Allah Ta'ala kada boleh diharamkan. Tapi sesuatu yang Allah katakan haram, jangan sama sekali dihalalkan. Mengucapkan selamat hari Natal bagi umat Islam kepada orang yang bukan beragama Islam adalah ucapan yang diharamkan dalam Islam. Diharamkan dalam Islam. Dan dalam hati kita tetap kita katakan itu. Tapi ada, karena ulama boleh-boleh aja mengucapkan itu, asal jangan diyakini. Boleh mengucapkan asal jangan yakin. Rupanya umat Islam diajaknya kepada munafik. Antara ucapan dan keyakinan yang berbeda. Kenapa fatwa itu membingungkan lawan umat? Sudah, ini kada boleh, sepakat semua ulama terhindar. Tapi umat ini bingung luar biasa manakala fatwa-fatwa itu berbeda-beda. Ibu-ibu, ini ulun ingin sampaikan satu umat lagi, malam tahun baru. Malam Sabtu. Iyalah. Oh, kebetulan malam Sabtu ulun kajian juga di sini. Kita tetap kada umpat bertahun baruan datang hibaki aja An-Nur, kajian tetap. Tahun baru jaga anak kita, cucu-cucu kita. Untuk apa? Selalu berada di rumah. Seorang keluarga besar beragama Nasrani ditanya, Pak Bu, kenapa anak cucu pian kada turunan ke jalan malam tahun baru? Langgengnya di rumah, orang-orang Kristen di rumahnya. Kenapa kada turunan malam tahun baru? Jawabannya apa? Menyakitkan jantung kita. Cukup orang Islam aja yang mewakili memperingati tahun besar kami, katanya. Karena apa? Nang teler malam itu anak cucu umat Islam melakukan satu perbuatan yang dilarang umat Islam. Teraikan bersepeda motor umat Islam. Sedikit tersenggol jadi perkelahian malam itu umat Islam. Dan ini akan berhenti apabila kita sama-sama membentengi. Artinya lengkapi aja keperluan rumah tangga, kada usah turun malam itu. Amun lapar kada kawe harus turun aja jarinya. Pas juga terperangkap bata tengah malam hanya sekadar hendak menukar nasi goreng. Mbak dimakan nasi gorengnya, 2 jam hanyar ke rumah, lapar pulang berikutnya. Mari ibu-ibu, kita bentengi keluarga kita, agar kita tidak pernah mendekat-dekatkan Islam dengan agama yang lain. Bermusuhankah? Tidak. Tadi Nabi adalah orang yang tidak mau bermusuhan, tapi urusan akidah jangan pernah berkata agama itu sama berataan. Kalau banyak nambah ucapkan itu, kemungkinan besar pagi Islam, sore bisa berubah menjadi selain daripada Islam. Masalah yang kecil, orang pindah-pindah agama. Kenapa? Karena menganggap semua agama itu baik. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat mereka bawa agama selain daripada Islam, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pian kira orang kafir itu kada menyesal hari kiamat. Menyesal. Cuman menyesalnya sudah hari kiamat dibangkitkan. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Surah An-Naba ayat 30. Orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa aku kada dijadikan tanah aja? Karena engkau jadikan aku manusia, hari ini aku mempertanggungjawabkan semua kekafiranku.
Coba jika dulu aku dijadikan tanah, selesai, kan ada pertanggungjawabannya. Ngeri kan ibu-ibu? Ada manusia yang menyesal dijadikan manusia. Siapa manusia yang menyesal dijadikan manusia pada hari kiamat? Orang kafir. Ya Allah, kenapa dulu kada tanah? Coba maka tanah aja, jangan dijadikan manusia. Kada ada pertanggungjawaban. Kemudian ada ayat lagi. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Duh, menyesalnya aku. Kenapa aku di dunia dulu kada jadi orang Islam? Semua ucapan orang-orang kafir yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Orang Islam pang adalah menyesal ada yang berbuat maksiat. Orang Islam diisinya kehidupannya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal nanti. Ayat 12 surah As-Sajdah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dan pada saat orang-orang yang berdosa, orang Islam yang berdosa itu diperlihatkan nanti, mereka nakisur usib, menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Saking malunya membawa beban dosanya, kada kau mengangkat muha, bertunduk aja di hadapan Allah Ta'ala. Tapi dalam bertunduk itu, mulutnya masih bisa berkata, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Tuhanku, hamba hari ini mendengar dan hamba hari ini melihat. Bolehkahkan hamba ke dunia satu mata saja untuk melakukan amal soleh. Ternyata penyesalan orang yang beriman di akhirat kelak, hidupnya tidak penuh diisi dengan amal-amal soleh. Laki-laki perempuan diperintahkan untuk melakukan amal soleh. Man amila solihan min zakarin au unsa. Siapa yang melakukan amal soleh pada laki-laki dan perempuan. Ulun simpulkan kajian hari ini, ibu-ibu. Jaga. Yang pertama, kita akan berkumpul dengan Nabi di surga. Syaratnya apa tadi? Jadilah orang yang taat kepada Allah. Jadilah orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar siapa pian Ustaz? Boleh kena buka surah An-Nisa ayat 69. Allah memberi kesempatan untuk kita berkumpul di surga dengan nabi-nabi, dengan siddiqin, dengan syuhada dan dengan solihin. Kemudian jaga 3 macam kemurtatan yang tidak kita sadari. Pertama, murtad akidah, pada saat seseorang berkata semua agama itu baik. Yang kedua, murtad fi'aliyah, pada saat orang Islam masih mengerjakan cara-cara ibadah orang yang bukan Islam. Murtad kauliyah, pada saat seseorang berkata, apa ucapannya orang murtad kauliyah itu? Agama syariat Islam itu kada cocok lagi wah ini. Padahal orang Islam itu wajib mengimani syariat Islam itu yang terbaik. Ada aja nang bocap kada cocok lagi. Negeri kita nih majemuk, terkumpul berbagai macam etnis dan paham. Jadi kada kawa kita membawa syariat Islam. Dosanya ganal banar. Beristighfar yang banyak. Kalau hari ini yang berlaku bukan syariat Islam, ulun bukan mengajak makar, bukan mengajak berontak. Kita minta ampun, kita bertobat kepada Allah, tapi tanamkan dalam keyakinan kita bahwa syariat Islam adalah syariat yang terbaik untuk umat manusia. Demikian ibu-ibu apa yang dapat ulun sampaikan. Adakah hendak pian takunakan? Ada 10 menit lagi. Namun pian paham aja ditutup. Paham ya kalau pula kena unggut-unggutan pan tadi pina. Matelun kada tapi ngalih-ngalih pian pahami nyaman aja. Tapi umpamanya ada di luar tema hendak ditakunakan, boleh. Ya, silakan. Ini adalah mengadakan hataman-hataman Al-Quran itu apa itu Pak baiknya? Iya. Itu untuk siar Islam kah apa Pak? Hataman Al-Quran. Hataman Al-Quran itu sejak zaman para sahabat dilakukan itu.
Mereka melakukan hataman, menutup Al-Quran dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Cuman maaf, hataman hari ini sudah berbaur. Berbaur dengan budaya-budaya jahiliyah. Apa tadi? Nah, apa? Ada lakatan habang hijau kuning. Diandaki hintalo di atasnya. Di atas lakatan tuh ditajaki bendera merah putih apa-apakah itu. Jadi nang dibuang tuh ritualnya itu aja. Pian pakaiannya anak cucu pian dengan pakaian muslimah, silakan. Silakan. Tapi ritual-ritual nang di hadapan itu nah. Kemudian Mbah Tuntung hataman Al-Quran, panitia berjual hintalu. Ya Karjen? Berjual hintalu. Hintalu nang di pasar 1.500 sebiji. 5.000 jadinya. Mbah ditangkut nih, kenapa jadi larang bana hintalunya? Sudah ditiupi jadinya. Apakah bacaan meniupnya? Kada paham ya. Jadi ada ritual-ritual yang sudah mencoba mendekati pada pekerjaan yang mulia ini. Kalau sahabat tuh ibu-ibu, apabila dia menghatamkan Al-Quran dan selesai, mereka tidak mampu, air mata ini berlinang. Karena saking bahagianya. Sekian ribu malaikat mengaminkan dan memintakan ampun kepada orang yang menghafalkan, menghatamkan Al-Quran. Maka ulun sering katakan lawan ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau bisa pian lancar aja membaca Al-Quran. Usahakan minimal sekali seumur hidup menghatamkan Al-Quran itu dalam sholat malam. Semalaman lah, semalaman kan ada nangkawannya. Tapi baca secara berurutan. Malam ini 11 rakaat, potong 3 rakaat sabihis kul ya lawan kul huwallah, 8 rakaat baca. Berapa dalam rakaat itu? Umpamanya 1 rakaat 10 ayat, 8 rakaat 80 ayat. Tutup, malam besok baca lagi. Paling laut setahun pian hafal. Kalau setahun selesai Al-Quran itu 1 hatam dalam sholat. Kayak Pak Ustaz berpingkut Al-Quran, boleh aja Bu. Boleh. Kalau bahari kami di pondok tuh diolahkan mejanya supaya koma. Jadi meja di sebelah kanan. Ini menghadap ke kiblat, umpamanya ada meja sebelah kanan, Al-Quran ditaruh di sini. Apabila ruku sujud, ambil lagi Al-Quran, buka lagi, baca lagi. Bacaan jadi lancar, bacaan jadi khusyuk, tengah malam membaca itu. Dulu terbata-bata, tapi setelah itu baca. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar. Selesai, lipat Allahu Akbar. Taruh lagi 3, ruku sujud, bangkit lagi, buka lagi. Dan merasakan kenikmatan hatam Al-Quran luar biasa. Silakan ada lagi Bu. Nang jelas itu. Mic-nya yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak bertakun Pak Ustadz, memakai kalung kesehatan tuh Pak Ustadz, niatnya kita niat untuk kesehatan aja, takutnya tergelincir itu gimana Pak Ustadz? Ya, kalung kesehatan sering ditanya. Terima kasih. Kemarin dia gajian di Banjarbaru sama ditakunakan karena ada sejarah Nabi menyuruh melepaskan kalung dan gelang yang dipadahkan sahabat. Ini apa? Kalung yang kamu pakai di tanganmu, maka gelang di tanganmu. Maka sahabat itu wal kahanah, ya Rasul, ini menolak penyakit. Nah, ujian Nabi lepaskan, ya lepaskan. Jika kamu tidak lepaskan, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kegelisahan. Apabila kamu pakai ini kegelisahan, jadi pasti ibu-ibu nang begalang di batis, begalang di tangan, begalang di jempol, galangnya apa? Benang hirang, tuh hatinya pasti gelisah. Karena Nabi yang katakan itu. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali kegelisahan. Wa in mitna ala hadza, jika kamu mati pada saat kamu memakai seperti itu, maka matimu tidak akan husnul khatimah. Tapi yang ditanyakan tadi berbeda. Yang ditanyakan alat kesehatan yang ditemukan oleh sains dan teknologi.
Karena sains dan teknologi, penelitian, ada batu-batu yang apabila dipakai akan berakibat menurunkan kolesterol, menurunkan macam sebagainya. Ini ada penemuannya, ada ilmunya. Ada ilmunya. Bolehkah? Boleh, boleh. Beda dengan jimat dan galang itu tidak boleh. Itu nanti. Jadi galang itu insya Allah kada tergelincir. Karena itu ada ilmu yang dituntut, yang mendapatkan dan menemukan itu. Ini sains dan teknologi. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anak yang ada dalam kandungan istri saya itu apa laki-laki perempuan? Nabi tidak menjawab. Dan Allah katakan, jangan bertanya itu kepada Nabi. Allah yang mengerti bayi yang ada dalam kandungan. Surah Luqman ayat 34. Hari ini orang cukup datang ke dokter kandungan. Kemudian di USG. Dan dokter katakan, anakmu adalah laki-laki. Padahal kandungannya baru 7 bulan. Ini terlarangkah? Ini tidak terlarang. Ini sains dan teknologi. Bagaimana dokter hendak membedakan perempuan? Mikrofonnya kelihatan. Di kamera dokter. Oh, ada mikrofonnya ya dokter. Ini laki-laki. Ini ditemukan. Kalau betakun pian lawan ulun, kada kau memadahakan ulun apa nang ulun kada kau. Apa Ustaz, anak ulun laki-laki perempuan? Nah, ulun datang lawan dokter kandungan aja. Karena datang ke dokter kandungan itu ada ilmunya, maka ini dibenarkan. Sama dengan alat kesehatan tadi. Cukupkah ibu-ibu? Adakah lagi? Ulun dah kepoleh hari. Kena disambung pian malam Sabtu. Senantiasa ulun mohon lawan ibu-ibu barataan, doakan mudahan ulun sehatul afiat lah. Rindu tiap hari apabila kada mendapat umat. Garing tu biar segaring-garingnya apabila turun ke kajian, hati tu gembira. Ini anak-anak ulun menangati, apa pian tu pak palai hari pulang, tapi kasihan 2-3 bulan sudahnya bepadah tanah. Tadi biar ujar orang palai harinya, bemalam aja Ustaz pian, jadi supaya jangan uyuh. Ujulun apabila bemalam subuh Jumat kami di Mujahidin pulang, kasihan di Banjar pulang, jadi biar mudah-mudahan itu menjadi nilai ganjaran pahala. Pian mendoakan ulun mudahan sehat walafiat, ulun mendoakan pian berataan mudahan sehat walafiat. Mari kita tutup majelis kita dengan membacakan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.